selamat pagi adik-adik semua. Sekarang hari ini jumpa lagi dengan Kak Julia. Tapi Kak Julia tidak sendiri. Kak Julia membawa teman-teman Kak Julia. Ayo teman-teman, ayo masuk. Hai. Kasih salam ke teman-teman dong. Halo, nama saya Leon. Kamu siapa yang satu? Ayo. Nama aku Linda. Halo Linda, halo Leon, apa kabar? Kita mau beribadah hari ini. Nah, sudah siap Linda dan Leon untuk beribadah? Sudah. Bagus. Bajunya sudah rapi ya? Sudah. Wah, Aku udah mandi juga. Oh iya, Leon udah Bajuku mandi. sudah rapi. Bagus. Udah. Wah, good. Kita dengerin ada suara apa tuh tadi? Burung. Aku tahu. Iya, ada suara burung. Terus sebentar. Selain burung, yang bisa bersuara apa ya? Apa? Oh, tekek. Tekek Ah, suaranya iya. gimana? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Suara Saya tekek? tahu, saya satu. Oh iya, gitu ya. Tekek. Tekek. Oh. Oh, gitu tak? Kalau Sapi. suara sapi. Iya, Pintar. Adik-adik ya tahu juga ya di rumah. Bagus. Kalau dengerin. Miau. Kucing. Adik-adik juga tahu suara kucing apa? Bener. Miau. Nah, ada lagi suara apa ya? Suara kucing bete. Oh, ya. Kukuk. Anjing. Oh iya. Adik-adik tahu juga suara anjing. Kukuk. Bisa menirukan yang keras. Yang keras lagi. Iya. Binatang-binatang bisa bersuara berbeda-beda. Kalau manusia bisa apa? Bisa Linda. banyak. Apa? Bisa berbicara banyak ya? Bisa. Iya, dan manusia lebih daripada binatang-binatang. Manusia bukan cuma berbicara, manusia bisa Doa. Pinter. Kita diberi kesempatan kepada Tuhan berdoa, tuh berbicara kepada Allah yang Maha Besar. Nah, yuk sekarang kakak ajak kita bernyanyi. Berdoalah pada pagi ya. Bisa Linda? Bisa. Ya. Yuk kita nyanyi yang keras ya. Oke. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Mari adik-adik, kakak ajak kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo Linda, Leon, tundukkan kepala. Kita berdoa, ikutin Kak Julia ya. Oke. Bapa di surga, Bapa di surga,
Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini Pagi ini kami boleh kami boleh sekolah minggu. sekolah minggu. Tolong kami Tolong kami mengikuti sekolah minggu sekolah minggu sampai selesai. sampai selesai. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah, pernahkah adik-adik di rumah merasa bingung? Mau apa? Mau pakai baju apa? Pernah nggak bingung? Nah, kalau lihat pernah bingung nggak? Oh, saya pernah bingung, tapi itu bingung apa? Apa? Nyari buku Ya, di perpus, tapi nggak ketemu. Padahal kemarin aku sudah melihat dia buku itu itu tempat asalnya, tapi sekarang tidak ada. oh begitu Lia. Kalau Linda pernah bingung? Kalau aku dulu pernah mau masak, terus Ya, alat masaknya tuh nggak ada. lalu? Terus mama aku ingetin aku buat tanya sama Tuhan. Bagus, tanya kepada Tuhan. Adik-adik di rumah kalau bingung bagaimana? Apakah juga bertanya kepada Tuhan? Iya, kita bisa bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam doa kita, di dalam kebingungan-kebingungan kita. Boleh kok. Loh, Iya, Linda. emang Tuhan dengerin aku? Aku nggak lihat Tuhan kok. Oh, Tuhan mau, Tuhan pasti dengerin. Tuhan meskipun kita tidak bisa lihat Tuhan, Tuhan bisa lihat kita. Tetapi kan aku tidak melihat Tuhan. Tuhan tidak ada di sini. Tuhan tidak terlihat bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada dan Tuhan mau dengar doa kita. Karena apa? Kamu tahu Linda? Enggak. Iya? Kenapa? Karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Jadi Tuhan mendengar doa kita. Kita nyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu Ku berserah kepada Allahku. Ya, bersama-sama ya. Ya. Berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, diam detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat oleh Tuhan. Di gunung dan samudera, di tempatlah ku didekat.
kita. Di waktu apapun, di dalam keadaan yang sulit pun, Bapa Surgawi selalu memelihara kita. Lalu apa balasan kita kepada Tuhan? Iya Linda? Iya. Tuhan bisa dengar kita. Iya. Tapi kok kita nggak bisa dengar Tuhan ya? Kita bisa mendengar Tuhan loh. Caranya? Caranya adalah dengan membaca kitab suci, berdoa setiap hari. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, bisa semua ya? Ayo Liam. Linda siap ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, tolong kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu-minggu ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Apa aja? Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, dan setelah mati apa? Bangkit. Setelah bangkit, kemarin kita beberapa kali mendengar Tuhan Yesus menampakkan diri, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan murid-murid? Ya, murid-murid memandang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tambah lama, tambah naik ke surga. Itu kita sudah mendengarkan ya kemarin dari Kak Betty ceritanya. Setelah murid-murid memandang Tuhan Yesus naik ke surga, lalu tiba-tiba ada dua orang malaikat itu datang, dan mereka berkata, "Hai kalian, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian memandang dia yang naik ke surga? Dia yang naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Oh iya ya, lalu murid-murid, oh iya, kenapa kita bengong? Kok kita semua bengong? Kita kan punya tugas dari Tuhan. Ingat gak? Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu bicara apa? Bicara apa ya? Oh, kita disuruh menunggu di Yerusalem. Yuk, kita segera ke Yerusalem menunggu janji Tuhan Yesus akan datangnya penghibur. Oke, kita bersama-sama yuk, kita berjalan bersama-sama. Lalu mereka berjalan bersama-sama menuju ke Yerusalem. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke Yerusalem. Sampailah mereka di Yerusalem.
ketika mereka tiba di suatu tempat, mereka naik ke atas dan mereka kira-kira ada 120 murid bersama-sama. Wah, cukup banyak ya, 120 murid. Ada murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus selalu. Ada Matius, ada Yohanes, ada Simon, banyak sekali. Oh, ada Maria juga. Ada Ibu Yesus juga bersama-sama di situ. Banyak sekali mereka. Lalu mereka ngapain ya di dalam situ? Oh, lihat, mereka sedang berdoa. Mereka menunggu, tapi mereka bukan diam, tidak ada artinya. Tapi mereka sedang berdoa, menunggu datangnya penghibur, datangnya janji Tuhan. Lihat, kok ada yang berdiri? Siapa ya? Oh, Pak Petrus. Yang sedang berdiri, Pak Petrus. Pak, yuk kita tanya yuk sama Pak Petrus, mau apa dia berdiri? Pak Petrus sedang apa? Pak Petrus mau apa berdiri? Oh, mau bicara katanya. Pak Petrus mau bicara apa ya? Yuk kita dengar ya, sama-sama kita dengar ya. Pak Petrus mau bicara apa? Coba kita dengar. Saudara-saudaraku, kita dahulu berdua-belas sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tapi setelah Yudas berkhianat dan dia menerima hukuman atas apa yang dia lakukan, kita sekarang berkurang satu, sehingga kita hanya bersebelas. Seperti yang dikatakan Alkitab, dan bahwa kita tahu kalau kita adalah lambang dari suku-suku Israel yang berjumlah 12 untuk menjadi murid-murid Tuhan, yang artinya Tuhan Yesus ingin supaya seluruh orang Yahudi menjadi murid Tuhan. Maka kita akan menambah satu orang lagi, sehingga genaplah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Oh, jadi tadi bicara apa? Pak Petrus ingat adik-adik? Katanya murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih langsung loh ya. Itu ada 12. Jadi jumlah rasul ada 12. Terus berkurang satu. Karena Yudas sudah mati, jadi berkurang satu. 12 dikurangi 1, tinggal berapa ya? Oh, tinggal 11. Ya, tinggal 11. 12 kurang 1 tinggal 11. Padahal jumlah mereka harusnya tetap 12. Jadi mereka ada di saat-saat yang bingung. Jadi murid-murid ini ternyata sedang bingung mau cari apa? Cari gantinya Yudas supaya genap yang dituliskan di dalam kitab para nabi. Begitu. Mereka dalam keadaan bingung. Kalau bingung, apa yang dilakukan? Benar, adik-adik benar. Kalau kita bingung, yang dilakukan harusnya bertanya kepada Tuhan. Harusnya berdoa. Lihat, murid-murid apa yang dilakukan? Oh, mereka juga berdoa. Lihat, mereka juga berdoa. Benar ya, mereka juga melakukan hal yang benar. Yaitu ketika bingung, mereka berdoa. Lalu setelah berdoa, kita lihat apa ya? Mereka pikir-pikir. Oh, mereka mau cari pengganti Yudas, yaitu mencari murid yang ikut Tuhan Yesus setia dari pertama Tuhan Yesus pelayanan. Mereka ikut
setia terus sampai akhirnya Tuhan Yesus mati ikut. Tuhan Yesus disalib, mereka masih ikut. Sampai Tuhan Yesus bangkit, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Oh, ada ya yang dari awal mereka ikut selain 12 murid, ada ya? Oh, ternyata ada. Siapa yang ikut? Ditanya, ada. Satu orang namanya Yusuf. Benar. Yusuf mengikuti dari awal pelayanan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Yusuf mengikuti Tuhan Yesus. Apakah selain Yusuf ada lagi adik-adik? Siapa ya yang mengikuti selain Yusuf? Ada lagi. Namanya adalah Matias. Matias ini juga ikut selalu dari awal pelayanan Tuhan Yesus sampai akhir. Matias juga ikut mengikuti. Jadi ada berapa tadi? Ada Yusuf, ada Matias. Ada 2 orang. Tapi tadi kan yang dibutuhkan untuk menggantikan Yudas ada berapa tadi ya? Cuma 1. Lah ini ada 2. Jadi bagaimana? Kalau lagi bingung, bagaimana? Berdoa lagi. Nah, lalu mereka mendoakan kedua orang ini sekali lagi. Dan Petrus memimpin mereka untuk berdoa. Petrus berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, siapakah di antara kedua orang ini yang Tuhan pilih? Petrus berdoa. Setelah Petrus berdoa untuk kedua orang ini, lalu mereka membuang undi dan kemudian terpilihlah. Siapa ya di antara mereka ya yang terpilih ya? Adik-adik tahu siapa yang terpilih? Matias yang terpilih. Wah, puji Tuhan, terpilih 1. Akhirnya terjawab sudah kebingungan mereka. Pergumulan mereka terjawab. Tadi kan bingung. Lalu mereka berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan bantu mereka. Terpilih Matias, puji Tuhan. Waktu terpilih Matias, terus apakah Yusuf marah? Tadi kan Yusuf sudah dicalonkan nih. Yusuf dicalonkan, kemudian apa Yusuf marah? Kita lihat. Tuh lihat. Yusuf tersenyum. Yusuf tidak marah. Wah, itu mencerminkan karakter murid yang baik ya. Di dalam pergumulan, di dalam kebingungan. Kalau sudah dicalonkan, kalau tidak terpilih, Yusuf tetap tidak marah. Baik sekali ya. Matias terpilih, sudah terjawab pergumulannya dan Yusuf tidak menjadi marah. Dan murid-murid yang lain juga bersuka cita. Mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mereka bersuka cita karena mereka melakukan hal yang benar. Ketika bingung, mereka berdoa dan Tuhan tuntun mereka. Bagaimana dengan kita adik-adik? Jangan lupa ya, ketika adik-adik bingung, besok-besok atau nanti malam atau nanti siang, ketika adik-adik bingung apa aja, jangan lupa kita bisa berbicara kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mau loh, Tuhan mau mendengar doa kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Kita ini anaknya yang disayang. Kita ini umatnya yang disayang oleh Tuhan. Ya, jangan lupa berdoa setiap saat. Dan jangan lupa baca kitab suci, doa setiap hari. Kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Yuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ingat selalu untuk berdoa. Ingat selalu untuk mendengar Tuhan dengan membaca Alkitab.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, nanti kita mau minta tolong berdoa ya. Berdoa masing-masing untuk aktivitas dan kita mau direkam oleh papa atau mama. Nanti kirimkan ke Kak Julia ya. Atau guru-guru yang lain. Kita mau direkam atau difoto juga enggak apa-apa. Oke adik-adik? Ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bergumul di dalam Tuhan, berdoa ketika ada di dalam kebingungan, ada dalam masalah. Siapa di antara kita yang mau seperti murid-murid Tuhan yang mau melibatkan Tuhan, berdoa setiap saat, bergumul bersama Tuhan? Siapa yang mau? Aku. Oh ya, Aku bagus. mau. Bagus Aku. Linda. Aku. Sudah. Semuanya mau belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Belajar bergumul, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Linda, Leon, karakter-karakternya juga harus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Tidak usah berebut, semua mau menjadi lebih baik ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, sedikit demi sedikit. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Ya ubahku, oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku yakin, ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Ya ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Ya ubahku, oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku yakin, ku pasti sempurna nanti. Mari adik-adik, Kak Julia ajak untuk kita berdoa menutup ibadah hari ini ya. Linda, Leon, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin Kak Julia ya. Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin kami pimpin kami sekolah minggu. sekolah minggu. Kiranya Kiranya kami boleh kami boleh menjadi menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang lebih baik yang lebih baik dan selalu ingat dan selalu ingat untuk berdoa. untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.